Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IPA semester 5, berjumpa lagi dengan Bu Alvira dalam pertemuan online. Kali ini Anda semuanya sudah mulai masuk ke penghujung semester. Anda pasti nanti akan menemui yang namanya UAS. Sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tugas UAS nanti saya minta untuk membuat video atau vlog pembelajaran disertai dengan yang namanya RPP. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyusun RPP sesuai dengan peraturan yang terbaru. Nah, tantangannya pada contoh RPP yang saya sajikan, saya membuat pembelajaran dalam bentuk tatap muka. Nah, nanti silahkan Anda mengubahnya atau membuat RPP sendiri dalam bentuk metode pembelajaran jarak jauh atau dengan pembelajaran daring. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di slide yang pertama ini, saya menunjukkan adanya regulasi penyusunan RPP sebelum dibuat surat edaran Menteri Pendidikan yang terbaru. Ya, nah sebelum adanya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, regulasi RPP ini diatur pada masih ada sebelumnya sebenarnya Permendikbud tahun 2013, kemudian yang revisi ada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa perubahan, tidak terlalu banyak, komponen masih sama, hanya saja ada yang tidak perlu dicantumkan, yaitu KI, itu diatur pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, dari kedua Permendikbud tersebut terdapat 13 komponen RPP. Oleh guru biasanya dari 13 komponen RPP tersebut penyusunannya menjadi berlembar-lembar, ya. Ada identitas RPP, ya, kemudian ada penulisan KI, ya, ada yang menuliskan KI, ada yang tidak menuliskan KI, kemudian ada lagi KD, kemudian indikator, tujuan pembelajaran, kemudian materi belajar, sumber belajar, alat, model, media, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian macam-macam dari sistem penilaian atau asesmen. Semuanya ditulis semuanya, ya, bahkan menjadi berlembar-lembar. Nah, oleh Menteri Pendidikan, hal ini dipandang kurang praktis bagi seorang guru. Guru seharusnya lebih fokus pada proses pembelajaran dibandingkan membuat administrasi pembelajaran yang begitu menyita waktu, ya. Nah, maka dibuatlah surat edaran yang meminta guru itu tidak perlu terlalu fokus pada pembuatan RPP, ya. Jadi guru diperbolehkan untuk menyusun satu lembar. Nah, dari 13 komponen RPP yang berlembar-lembar tersebut, maka yang perlu dicantumkan pada RPP satu lembar itu secara wajib itu ada atau disebut sebagai komponen inti yang terdiri dari satu, tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua, langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Sedangkan komponen-komponen yang lainnya itu bersifat pelengkap, boleh dimasukkan, boleh tidak. Nah, dari regulasi penyusunan RPP yang terakhir tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa guru itu bebas berkreasi dalam mengembangkan RPP, ya. Bahkan sangat diperbolehkan membuat RPP itu hanya satu lembar. Dengan catatan, RPP itu harus tetap berkualitas dan model pembelajaran yang diajarkan juga harus kreatif. Nah, pertanyaannya, sekarang kita mau pakai format seperti apa? Ya, di Permendikbud yang lama, ya, nomor 104, ya, kemudian nomor 22 tahun 2016 itu sangat jelas sekali komponen yang harus ada, itu dicantumkan dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan pada surat edaran penyederhanaan RPP menjadi satu lembar itu tidak ada contoh atau pedoman sama sekali dalam penyusunan RPP, ya. Yang dicantumkan hanya 3 komponen tadi, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Jadi di sini guru bebas.
silahkan. Anda mau membuat berlembar-lembar juga tidak apa-apa. Anda mau kembali menggunakan RPP dengan 13 komponen juga tidak apa-apa, ya. Anda mau buat yang sederhana cukup 1 lembar juga tidak masalah, ya. Jadi silahkan dibuat, ya. Silahkan guru itu membuat sesuai dengan kreasi masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang penting tidak meninggalkan 3 komponen inti tadi. Nah, bagi Bu Alfira sendiri sebenarnya untuk guru, ya, saya sangat setuju dengan adanya penyederhanaan RPP ini. Tetapi untuk pembelajaran mahasiswa, saya sebenarnya lebih senang kalau mengajarkan 13 komponen RPP. Kenapa? Jadi siswa atau mahasiswa itu bisa memahami, ya, alasan penulisan langkah-langkah pembelajaran. Oh, langkah pembelajaran saya buat seperti ini karena menyesuaikan dengan KD-nya yang saya turunkan ke indikator, kemudian saya turunkan ke tujuan pembelajaran. Oh, saya membuat seperti ini karena menyesuaikan materi esensial. Ya, oh, saya membuat seperti ini karena saya menyesuaikan dengan buku ajar, sumber belajar, kemudian metode, model, dan lain sebagainya. Saya lebih suka yang lengkap kalau saat mengajarkan mahasiswa. Tapi kalau misalnya sudah menjadi guru, ya kita kan sudah hafal, ya. Kita sudah hafal model pembelajaran seperti ini, nanti modelnya seperti ini, langkah-langkah pembelajarannya. Maka untuk hal-hal komponen yang bersifat pelengkap, lebih baik tidak dicantumkan. Kita pilih praktis saja, fokus ketika pembelajaran di kelas. Gitu ya. Nah, di sini saya ambil jalan tengahnya. Ya. Nah, sebenarnya di internet juga banyak sekali beredar contoh-contoh RPP 1 lembar, ya. Nah, apakah itu bisa digunakan sebagai pedoman? Ya, tidak masalah Anda menggunakan sebagai pedoman, ya, karena RPP yang beredar di internet itu bukan RPP yang dianjurkan oleh pemerintah untuk ditiru, tetapi itu merupakan contoh-contoh yang memang dikembangkan oleh guru, gitu ya, atau pembuat blog supaya bisa diikuti guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, untuk tugas kita kali ini saya membuat format seperti ini, bisa kita seragamkan, ya, dari kelas A, kelas B, kelas C dengan susunan sebagai berikut. Nah, sudah saya sampaikan di awal, tantangannya di sini saya menggunakan pembelajaran tatap muka. Saya minta Anda membuat RPP pembelajaran secara daring atau online, gitu ya. Nah, ini saya cantumkan identitas, ya. Sebenarnya identitas ini juga tidak wajib karena di regulasi Menteri Pendidikan yang terbaru juga tidak mencantumkan identitas, tapi menurut saya kurang lengkap saja kalau misalnya identitas RPP tidak dicantumkan. Ada nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu, materi, dan pertemuan. Nah, di aplikasi PCK yang sudah menjadi tugas-tugas pada pertemuan selanjutnya, pertemuannya itu kan lengkap 1-4 biasanya, atau 1-3. Nah, pada tugas kali ini cukup ambil salah satu pertemuan. Boleh pertemuan kedua, ketiga, keempat, maupun yang pertama. Nah, ini langsung tujuan pembelajaran di komponen inti. Nah, di tujuan pembelajaran ini Bu Alfira menyuguhkan format tujuan yang berbeda dari contoh-contoh yang pernah Bu Alfira sampaikan pada video-video sebelumnya. Nah, ini saya pisahkan, ya, karakter yang diharapkan pada bagian terakhir. Biasanya kan pada tiap poin itu langsung dicantumkan. Nah, ini saya cantumkan pada bagian terakhir. Anda mau pilih yang mana? Bebas, ya. Mau pilih seperti ini atau seperti tujuan pembelajaran yang pernah saya contohkan pada video-video sebelumnya. Saya bacakan, melalui pembelajaran dengan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis proses pembelahan mitosis dan meiosis. 2. Mengidentifikasi karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, mempresentasikan proses pembelahan mitosis dan meiosis beserta hasilnya. 1 dan 2 merupakan tujuan pembelajaran pada ranah
kognitif, kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran untuk ranah psikomotorik. Ya, di bawahnya dengan mengembangkan sikap rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta mengembangkan keterampilan critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreatif, communication atau berkomunikasi, dan collaboration atau bekerja sama dengan baik. Nah, yang terakhir ini ya C1 ya. C2, C3, C4 ini bukan level kognitifnya taksonomi Bloom ya. Ini merupakan keterampilan berpikir yang menjadi sasaran pada pembelajaran abad 21 atau biasa dikenal dengan keterampilan 4C. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Ya, 4C pembelajaran abad 21. Kemudian kita masuk ke langkah pembelajaran. Mohon maaf ini belum saya ganti ya. Harusnya ini adalah sintaks discovery learning. Ya. Kegiatan pembelajaran ada orientasi. Ya. Kegiatan pembelajaran di sini langsung saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan awal, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Nah, di kegiatan awal ini saya bagi menjadi 2 step ya. Ini belum masuk sintaks sebenarnya. Ini ada orientasi, kemudian apersepsi dan motivasi ya. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ya, nah karakter yang diharapkan ini bisa dimasukkan pada tiap step-step kegiatan pembelajaran. Apersepsi dan motivasi, pemanasan terlebih dahulu dengan menggali pengetahuan awal siswa, ya, atau kita bercerita terlebih dahulu. Guru menceritakan pada awalnya manusia hanya berasal dari satu sel zigot ya. Sel tersebut selanjutnya mengalami pembelahan secara terus-menerus sehingga pada saat manusia telah dewasa, jumlah seluruh sel yang ada di dalam tubuhnya sekitar 200 triliun. Berdasarkan pernyataan tersebut, kemudian peserta didik diminta untuk menjelaskan satu alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang awalnya jadi dari satu sel, kenapa sel tubuh kita menjadi 200 triliun? Untuk apa kira-kira? Nah, itu biar pemanasan di awal ya. Guru kemudian memberitahukan bahwa topik yang akan kita pelajari adalah pembelahan mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini wajib disampaikan pada kegiatan awal. Kenapa? Agar siswa atau peserta didik itu mengetahui arah yang akan dituju selama menyelesaikan pembelajaran satu pertemuan atau 2 kali 40 menit ya. Jadi siswa atau peserta didik wajib tahu, sehingga ketika dia tahu tujuannya, dia akan termotivasi untuk meraih tujuan pembelajaran tersebut gitu ya. Kemudian mohon maaf, sebelum saya sampaikan, nah di tujuan pembelajaran Anda tidak perlu menyampaikan kepada peserta didik secara lengkap ya. Bisa Anda sampaikan nanti setelah mempelajari pembelahan mitosis dan meiosis, nanti Anda akan mengetahui tentang apa, akan mengetahui, memahami tentang apa. Anda bisa menganalisis tentang apa. Dan begitu saja ya. Nanti Anda akan memiliki sikap seperti ini. Boleh disampaikan, boleh tidak gitu ya. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti ya. Tadi ada 5 menit di pembukaan, kemudian 5 menit 70 menit pada kegiatan inti. Nah, di sintaks discovery learning yang pertama yaitu pemberian rangsang atau stimulation. Nah, supaya berbeda dengan langkah sebelumnya ada orientasi, apersepsi, itu pada kegiatan awal Anda boleh membedakan di sintaks discovery learning dengan memberikan numerik ya. Nomor 1, pemberian rangsangan atau stimulation. Kegiatan intinya, nah di sini ada langkah-langkah pendekatan saintifik
ya. Guru menyampaikan bahwa di dalam tubuh makhluk hidup sel itu membelah dengan cara yang berbeda, ya. Nah, penyampaian materi pada bagian mengamati itu jangan secara detail atau lengkap. Kalau lengkap, nanti peserta didik kurang mengembangkan rasa ingin tahu, gitu ya. Anda perlu menyampaikan clue-nya saja atau kata kuncinya saja, atau materi esensial atau materi yang pendahuluan, gitu ya. Nah, di sini supaya ada kegiatan mengamati lebih jelas lagi, guru dapat menyajikan video pembelajaran tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Ketika menampilkan video pembelajaran, sebenarnya Anda tidak perlu menyampaikan bahwa ini adalah mitosis, ini adalah meiosis. Cukup Anda jelaskan ini adalah dua jenis pembelahan yang berbeda pada tubuh manusia maupun makhluk hidup, gitu ya. Kemudian peserta didik memperhatikan penyampaian guru dan mengamati video pembelajaran tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah menanya. Nah, menanya ini bukan guru yang bertanya, tetapi kegiatan dari peserta didik. Peserta didik didorong untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan video yang telah diamati, ya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan, gitu ya. Nah, ketika di kelas, ya, jangan Anda sebagai guru itu langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Berikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ketika ada yang menjawab, Anda pun juga tidak perlu menyampaikan bahwa ini benar, ini betul. Ini benar, ini salah, ya. Anda cukup mengumpulkan semuanya, ya, mengumpulkan jawaban dari semua siswa yang ikut turut menjawab, ya. Kemudian Anda menggali rasa ingin tahu siswa lagi. Kira-kira benar nggak ya jawaban teman-temannya, ya? Atau ada jawaban yang berbeda? Maka jawaban yang benar itu jawabannya siapa? Apakah si A, si B, si C? Nah, supaya kita tahu mana jawaban yang benar, marilah kita mengikuti pembelajaran pada step berikutnya, gitu ya. Nah, peserta didik, ya, dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen, ya. Secara jelas disampaikan tiap kelompok ada 4 peserta didik. Ini masuk dalam sintaks identifikasi masalah atau problem statement, ya. Setiap kelompok diberi nomor 1 sampai 6 sebagai identitas kelompok. Guru membagikan LKPD pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis pada peserta didik. Nah, peserta didik diminta untuk menemukan pengetahuan dengan mengembangkan sikap pantang menyerah dan tanggung jawab terkait dengan pembelahan mitosis dan meiosis melalui pertanyaan utama sebagai berikut. Mengapa sel di dalam tubuh manusia membelah dengan cara yang berbeda? Sel apakah itu? Ya, apakah sel hidung dengan sel mulut itu membelah dengan cara yang berbeda? Ya, ataukah sel yang lainnya gitu. Diminta untuk menemukan pengetahuan dari pertanyaan utama seperti yang saya sampaikan tadi. Pertanyaan selanjutnya dibuat berbeda untuk kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, untuk kelompok genap, bagaimanakah proses pembelahan pada sel tubuh? Nah, ini mulai ada clue baru, ya, sel tubuh pada kelompok genap, kelompok 2, 4, dan 6. Pada kelompok ganjil berbeda pertanyaannya, ya. Bagaimana proses pembelahan pada sel gamet? Kalau genap itu sel tubuh, kalau kelompok ganjil pada sel gamet. Nah, selengkapnya terlampir. Apa itu yang terlampir? LKPD-nya. Jadi ketika Anda membuat LKPD, RPP yang di dalamnya mencantumkan ada LKPD, Anda harus juga melampirkan LKPD-nya secara lengkap, gitu ya. Oke. Maksudnya selengkapnya terlampir itu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu terlampir pada lampiran LKPD.
Kemudian sintaks selanjutnya, pengumpulan data atau data collection. Nah, ini kegiatan saintifiknya mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi ya. Kalau misalnya Anda menggunakan metode eksperimen atau praktikum, boleh di sini mencoba ya, atau melakukan eksperimen, itu juga boleh. Peserta didik berdiskusi secara berkelompok dan mengeksplorasi informasi dari sumber buku maupun internet untuk menjawab LKPD. Kemudian pengolahan data atau data processing ya. Pendekatan saintifiknya menganalisis atau menalar atau mengasosiasi. Peserta didik menganalisis proses pembelahan mitosis pada kelompok ganjil dan pembelahan meiosis pada kelompok genap dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Ini mengembangkan critical thinking atau berpikir kritis ya. Tadi berdiskusi secara berkelompok, ini mengembangkan collaboration atau kerjasama. Nah, jangan lupa di sini ada kegiatan bahwa guru itu membimbing kegiatan diskusi kelompok. Nah, selanjutnya pembuktian atau verification ya. Di sini ada pendekatan saintifik mengkomunikasikan. Guru mengadakan diskusi panel, ya, panel itu berarti ada kelompok ganjil dan kelompok genap dijadikan satu, maju di depan kelas ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini termasuk keterampilan communication atau komunikasi yang dikembangkan. Kemudian kelompok ganjil mempresentasikan konsep-konsep serta prinsip yang ditemukan dalam mengerjakan LKPD pembelahan mitosis dengan jujur dan percaya diri. Sedangkan kelompok genap ini mempresentasikan konsep-konsep yang ditemukan pada LKPD pembelahan meiosis dengan jujur dan percaya diri. Kelompok lain membandingkannya dengan hasil temuannya. Jadi kelompok yang lain silahkan membandingkan dengan pekerjaannya masing-masing. Kemudian kalaupun sama, boleh Anda sampaikan bahwa sependapat. Kalau misalnya beda, bisa disampaikan sanggahan, tanggapan, ataupun pertanyaan dengan santun. Ya, santun ini juga sikap atau karakter yang diharapkan. Guru membimbing jalannya diskusi kelas ya atau diskusi panel. Guru memberikan penguatan. Ini jangan lupa ya, setelah melakukan diskusi tetap kita harus memberikan penguatan. Jadi siswa itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya tidak ada penguatan, siswa nggak tahu sebenarnya fase-fase atau proses pembelahan mitosis dan meiosis yang benar itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, kegiatan penutup. Di sini ada menarik kesimpulan ya sintaksnya atau generalisasi. Peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan pembelahan mitosis dan meiosis dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang menarik kesimpulan itu bukan guru tetapi peserta didik. Ya, boleh ditambahkan peserta didik bersama dengan guru. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait hal-hal yang tidak dipahami dalam pembelajaran. Kemudian guru memberikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru membagikan tugas untuk membuat alat peraga pembelahan mitosis dan meiosis secara berkelompok. Ini bisa dibedakan ya. Gantian ya yang ganjil mitosis, yang genap meiosis. Seperti itu ya tadi ya. Mohon maaf, yang genap mitosis, yang ganjil meiosis benar ya. Secara berkelompok gantian atau sama, tergantung kreativitas dari guru ketika mengajar. Nah, ini keterampilan yang dikembangkan adalah creativity atau kreativitas. Gitu ya. Nah, itu contoh dari saya. Nah, ketika Anda nanti membuat RPP dengan model pembelajaran atau metode pembelajaran jarak jauh atau online, Anda boleh mencantumkan semua pendekatan, langkah-langkah pada pendekatan saintifik. Boleh juga tidak, gitu ya. Yang namanya RPP pada pada regulasi edaran terbaru itu kan bebas, ya. Jadi bebas, Anda boleh mencantumkan apa saja, ya, pada RPP yang Anda buat. Apalagi ini RPP di masa pembelajaran
pandemi ya, sangat tidak memungkinkan semua tahap-tahapan itu dimasukkan pada RPP. Nah, itu yang menjadi tugas Anda ya, tantangan pembelajaran atau tantangan UAS kali ini dari Bu Alfira. Nah, RPP yang saya sampaikan tadi itu sekaligus menjadi penguatan dari presentasi-presentasi yang sudah dilakukan ya oleh tiap kelompok pada tiap kelas ya. Jadi sebenarnya pendekatan saintifik itu tiap tahapnya seperti apa sudah saya sampaikan. Kemudian ketika membuat langkah pembelajaran kemudian mencantumkan sintaks, itu ada juga yang sintaksnya terpisah pada tiap-tiap pertemuan, ada juga yang sintaksnya jadi satu pada tiap pertemuan, seperti discovery learning, inquiry learning, ya, kooperatif, kontekstual, itu alangkah lebih baik sintaksnya tetap dalam satu pertemuan. Tapi kalau misalnya PJBL boleh dipisah menjadi beberapa pertemuan. Gitu ya. Nah, di slide yang terakhir ini ada asesmennya, ya, tes tertulis berkaitan dengan proses pembelahan mitosis dan meiosis, sifat atau karakter hasil anakan yang dihasilkan dari pembelahan mitosis dan meiosis, dan tempat terjadinya pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, boleh dituliskan di sini alatnya atau instrumennya berupa soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua untuk sikap ya, sikap atau keterampilannya bisa diukur dengan menggunakan instrumen lembar observasi, diskusi, dan presentasi. Nah, jangan lupa di sini tertera ada tempat untuk tanda tangan kepala SMP atau MTS dan guru mata pelajaran, gitu ya. Nah, oke, bagaimana model dan langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran daring atau PJJ. Nah, silahkan Anda boleh diskusi ya dengan teman-teman yang lainnya, tetapi tetap dalam pengerjaannya tiap mahasiswa harus berbeda gitu ya. KD-nya bebas sesuai dengan minat Anda ya. Mau semuanya ekosistem ya nggak masalah, tapi akan lebih baik ya jangan terlalu banyak KD-KD yang sama ya, bisa diregulasi satu kelas supaya berbeda. Kalaupun ada yang sama ya sebenarnya nggak masalah sih, yang penting sesuai minat, sesuai dengan kesukaan Anda. Saya pengen ngajar apa gitu, saya punya ide apa untuk pembelajaran menggunakan vlog, silahkan Anda pakai gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh Anda menyampaikan dalam kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.